Terlihat mantap dan sangat keren dengan aksen warna ungu. Nah, di sini skemanya adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadil Ahmad Zikri dari Universitas Amikom Yogyakarta. Perkenalkan, saya dari Prodi Sistem Informasi dengan NIM 23122790. Nah, kali ini kita akan mendemokan proyek UTS kita bertemakan marketplace ya. Nah, di sini ya halaman login dari admin ya. Terlihat mantap dan sangat keren dengan aksen warna ungu. Nah, di sini skemanya adalah kita lupa password nih, tapi kita ingat email yang didaftarkan sebagai pengguna admin. Nah, di sini kita coba asal-asal dulu ya, gitu. Nah, apa yang terjadi? Kata, salah cok, kok bisa ini asal-asal kok bisa? Bisa passwordnya. Oh, nah di sini skemanya adalah, nah di sini kita tahu gitu kalau passwordnya itu adalah password dari kampus saya gitu. Tapi saya nggak tahu nih passwordnya apa gitu. Dicoba-coba aja asal-asal gitu kan. Terus coba di sign in. Ternyata email atau password salah gitu. Sistemnya ngasih tahu kalau email atau passwordnya itu salah, padahal kita tahu kalau passwordnya itu memang salah. Nah, di sini skemanya adalah kita forget password. Nah, katanya suruh masukkan email yang didaftarkan. Ya udah, karena yang didaftarkan adalah email ini, maka kita send reset link. Tunggu dulu gitu, sistem memverifikasi. Kemudian muncul alert ya, password reset link has been sent to your email. Kita buka. Nah, di sini kita muncul reset link ya dari adminnya gitu, untuk admin gitu. Nah, di sini kita klik aja. Nah, di sini ini passwordnya kita tes ADM 123. Salah. Kita tes ADM aja. ADM. Nah, set nih password, ternyata passwordnya harus 6 karakter long gitu, setidaknya 6 karakter gitu. Nah, sini tambahkan 123 aja ya. 123. Tadi ya passwordnya ADM 123. Set nih password. Oke. Di sini kita diarahkan ke login admin lagi. Di sini close aja. Masukkan aja email yang didaftarkan. Kemudian tadi ingat ADM, passwordnya ADM 123. Nah, seperti ini ya tampilan dashboard untuk admin. Cukup simpel dan sederhana banget gitu dengan aksen warna ungu. Dan di sini kita pertama kali goalsnya adalah memasukkan produk terbaru gitu. Untuk memasukkan produk terbaru, kita tentunya harus memasukkan kategori. Kemudian setelah kategori, kita masukkan merek dari produk itu. Kemudian kita buat produknya gitu ya. Nah, pertama kali mungkin kita lihat dulu untuk tampilan kategorinya. Nah, di sini sebenarnya sudah ada gitu, tapi coba kita inputkan ulang gitu ya. Cuman ini aja, 3 aja gitu yang kita hapus, baju, handphone, dan jaket gitu. Kita hapus dulu gitu ya. Bajunya, handphonenya hapus, jaketnya hapus gitu. Nah, coba kita tambahkan baju gitu. Nah, kemudian tambahkan lagi kategorinya handphone. Kemudian tambahkan lagi jaket. Oke, nah di sini sudah terimplementasi untuk create dan delete ya. Kalau untuk ngeditnya misalnya sepatu ini jadi apa gitu, misalnya ini update gitu ya. Nah, untuk carudinya sepertinya sudah ini ya, sudah terimplementasi dengan bagus. Kembalikan lagi update gitu. Nah, kenapa ada kategori? Karena metadata dari satu produk itu bisa di grouping berdasarkan kategori. Jadi berfungsi sekali untuk tabel kategori ini yang ada pada database gitu. Jadi itulah fungsi dari menambahkan kategori. Gitu. Kemudian kita masuk ke merek. Nah, di sini mereknya belum ada. Kita coba tambahkan merek karena di dalam satu produk itu tersimpan metadata dari mereknya. Jadi kita bisa nge-grouping berdasarkan merek gitu ya. Nah, sini nama mereknya misalkan Ventela. Ya. Nah, di sini kita masukkan aja ini
gambar gitu. Sebentar saya cari. Nah, ini sebenarnya saya sudah menyiapkan asetnya gitu. Ventela. Nah, ini drag aja. Kemudian kita simpan. Tambahkan lagi untuk apa tuh? Nike ya. Oh, Nike. Kita drag, masukkan, simpan. Di sini tambahkan merek lagi. Ini mereknya adalah Apple. Masukkan, simpan. Tambahkan lagi, apalagi nih? Samsung ya. Samsung. Di sini masukkan, simpan. Nah, di sini sudah tersimpan ya. Kita coba untuk editnya. Akan kita mau ngedit gambarnya nih gitu ya. Oh, tadi sebenarnya. Nah, kita ngedit gambarnya misalkan jadi ini aja deh. Update. Nah, terubah kan jadi kita balikkan seperti semula lagi ventelanya, logonya gitu, logo ventelanya. Kita update. Nah, di sini sudah ya. Kalau dihapus coba tes untuk Samsung. Oke, hapus. Nah, implementasi dengan sempurna. Kita kembalikan lagi Samsung logo. Simpan. Sudah ya, sudah berhasil. Di sini kita sudah memasukkan merek yang bakalan ada pada marketplace kita gitu. Nah, kemudian kita cek lagi di menunya dashboard, belum ada apa-apa ya. Untuk kategori sudah, merek udah, promo. Nah, di sini promonya sebenarnya sudah ada. Jadi coba diedit gitu ya, edit promo. Misalkan ini linknya itu kita ngambil ke apa ya? Misalkan apa ya, Shopee. Misalkan kesinilah gitu ya. Edit aja. Update. Nah, sudah ada gitu. Sudah bisa dilihat dari URL bawahnya udah terimplementasi. Nah, kemudian kita coba edit untuk tidak diaktifkan. Oh, itu nanti aja deh. Nah, pokoknya sini sudah ada ya. Karena bannernya tidak ada di aset. Bisa Anda lihat di sini tidak ada gitu. Udah biarin aja karena ini tadi sudah dipersiapkan. Nah, kemudian untuk pembeli. Nah, pembelinya belum ada karena kita baru buka toko nih ceritanya gitu. Nah, kita lihat dashboardnya oke. Tidak ada ya, belum ada apa-apa. Nah, di sini kita coba Nah, sini kita masuk ke halaman ini ya. Halaman marketplace-nya home. Nah, di sini terlihat sudah ada kategori yang sudah kita tambahkan tadi gitu. Kalau lihat semua kategori bisa ya, lihat produknya tidak ada karena belum dimasukkan ya. Nah, di sini kita sign in sebagai ternyata kita belum login gitu. Ternyata kita belum login, coba kita login. Kita masukkan apa nih? Sembarang aja gitu ya. Tes gitu. Oke, email atau passwordnya salah gitu. Ternyata kita belum ada akun gitu. Kita daftar dulu, daftar di sini. Oke, masukkan namanya misalkan customer, misalkan emailnya apa nih, emailnya csm@gmail.com, alamatnya Yogyakarta. Oke, nomor HP-nya 087676. Nah, buat passwordnya csm1. Nah, sini pendaftaran berlagi, sedang login. Oke. Tadi apa? Ini csm@gmail.com. Passwordnya csm1 gitu. Login. Nah, di sini kita sudah punya profil ya. Profilnya adalah customer di sini gitu ya. Di sini bisa diedit misalkan jadi Zikri gitu. Nah, misalnya kan Zikri gitu ya. Ini passwordnya 09 gitu ya. Nah, password baru opsional nih jika ingin mengubah password. Oke, nanti aja. Nah, sudah berhasil ya. Balik lagi ke sini, kita belum melihat karena kita harus mendaftar sebagai penjual gitu, penjual. Kalau lihat semua belum ada produk,
kita daftar sebagai penjual dulu. Kita buka toko, tokonya belum ada gitu ya, karena baru pertama kali buka buat ini akun gitu. Coba tambahkan toko dulu. Nah sini nambah tokonya apa ya, misalkan Zikri Store gitu, Zikri Suskare gitu, misalkan Zikri Suskare, nggak usah lah, ini aja Zikri aja, Suskare aja. Suskare di sini deskripsinya apa ya, toko apa ya, tersedia tempat Anda untuk mencari sepatu yang keren misalkan. Alamat tokonya Jalan Kemangi nomor 43. Ya gitu aja lah. Selanjutnya error enggak. Oke, logo tokonya di sini. Aduh, gak ada logo toko lagi nih. Wes sembarang aja gitu ya. Sembarang aja di sini. Oh, salah. Sorry. Sini apa nih? Kita logonya sembarang aja ya, guys. Oke, tunggu. Saya mempersiapkan logo toko dan banner tokonya. Bannernya ya. Di sini kita pakai logo yang pertama. Drag aja. Kemudian untuk banner yang kedua, bannernya kita pasang seperti ini. Kita buat tokonya. Oke, sudah muncul ya. Tokonya gitu. Coba kita kunjungi. Oh, ini saja. Nah, jadi seperti ini ya tokonya. Tampilannya yang seperti ini. Di sini kita coba tambahkan satu produk gitu. Coba kita review dulu, belum ada komentar. Oke, nah produknya belum ada nih, kita tambahkan satu. Nah, produknya misalkan apa? Produknya ini sus ya. Sepatu Nike terbaru 2025. Kategorinya adalah sepatu, pilih mereknya adalah Nike, deskripsinya misalkan sepatu Nike model terbaru 2025 wajib dibeli guys. Oke, harganya misalkan 230 cukup. Stoknya ada 12. Kemudian kita tambahkan gambar nih, gambarnya sepatu ini di drag aja. Oke, ini aja, kemudian simpan produk. Nah di sini belum muncul karena belum refresh produk. Nah ini sudah ada ya, kemudian kita tambahin sepatu lagi. Emang ada sepatunya emang ada guys. Oh, Ventela. Nah tambahkan Ventela di sini. Masukkan nama produknya Ventela Sus Original 2025 wajib. Kategorinya adalah sepatu, mereknya Ventela, deskripsinya sepatu Ventela 2025 ganteng banget. Oke, harganya 123. Nah, sini simpan produk sudah termasukkan ya di sini. Misalkan kita mau ngedit misalkan ini aja deh, 2030 misalkan. Oke, produknya misalkan dia ganti jadi misalkan mau ganti logo gitu. Nah, bisa ya. Sini kita kembalikan lagi. Apa yang terjadi guys? Oke. Bak coy. Nah, ini kita ganti aja jadi tadi ini ya. Oke.
25. Oke, hasil kembali ke daftar toko, kemudian marketplace. Nah, di sini sudah muncul ya. Sudah muncul, ratingnya masih 0 gitu, rating masih 0. Oke. Ini kita setup semua ini dulu ya, lihat semua produk ini, kemudian oke, balik lagi ke toko. Kita kunjungi produknya satu. Nah, kita ini khusus untuk sepatu aja gitu. Nah, coba kita buat toko lagi. Nama tokonya misalkan baju ya. Apa ya? Fashion gokil. Deskripsinya tempat Anda menemukan baju dan celana yang keren. 2025 gitu. Terserah. Alamatnya Jalan Kuningan Kuningan Surakarta misalkan. Selanjutnya di sini kita masukkan toko, logonya misalkan ini, bannernya ini misalkan buat toko. Oke, sudah terbuat ya. Kita masuk. Oke, produk yang belum ada, komentar juga belum ada, kita tambahkan produknya misalkan apa nih, produknya misalkan baju Nike Nike vintage jaket. Untuk kategorinya adalah baju, jaket, mereknya adalah Nike, deskripsinya jaket ini keren sekali, tahun 2025 wajib beli. Oke, harganya 234.000, stoknya 56, formatnya F4. Gambarnya tertarik. Oke, simpan produk. Foto produk harus diupload. Nah, ini kan udah. Oke, ini di refresh dulu. Oke, Nike vintage-nya udah muncul ya. Terus tambahin lagi di sini apa nih? Kita lihat sini guys. American Vintage Gothic. Oke. American Vintage hoodie gitu. Kategorinya adalah hoodie, mereknya adalah apa nih? Mereknya Pentel aja lah gitu, karena belum ada. Deskripsinya apa ya? Hoodie ini terbagus tahun 2025 vintage gokil. Harganya mungkin 43.500 23, formatnya tarik aja, open, simpan download. Oke, sini sudah ada ya informasi toko. Oke, cukup seperti ini. Kita lihat dari toko gitu ke marketplace sudah ada gitu ya. Sudah ada seperti ini, sangat cantik dan keren sekali ya. Oke, kita tambahin toko lagi, mungkin toko lagi untuk yang elektronik misalkan, tambah toko lagi. Yang elektroniknya belum, nantinya elektro mall misalkan. Deskripsinya tempat untuk mencari kebutuhan elektronik Anda, dimulai dari laptop, HP dan lain-lain. Alamatnya Jalan Semangka Depok. Selanjutnya, nah di sini kita masukkan. Sini saya sudah menyiapkan bannernya seperti ini, tokonya seperti ini. Oke,
kita buat tokonya. Oke, cantik sekali guys. Dari sini kita masuk nih, masuk. Nah, belum ada ya, belum ada produk, belum ada komentar. Kita isi dulu. Kita isi nama produknya misalkan apa? Sini filenya apa? Apple tablet gitu. Ini iPad terbaru Pro Max 2025 gitu. Misalkan kategorinya adalah tablet, mereknya adalah Apple, deskripsinya tablet iPad terbaru, jagoan para programmer 25 misalkan. Harganya adalah 345 ke 12. Produknya ini Apple tablet. Oke, open, simpan produk. Sini refresh dulu lah, karena saya menggunakan real time gitu, mungkin ada masalah di bagian sini, bagian front end mungkin, jadi harus di refresh. Jadi kita tambahin lagi ya, sebentar, lihat dulu sini. Tablet Samsung tablet Pro 2025, kategori adalah tablet, mereknya Samsung, deskripsinya tablet untuk bocil pas lagi makan 2025. Harganya 2345 6 12. Jadi dia tablet. Oh nih, oke, open, simpan produk. Sini tambahin lagi. Refresh dulu lah mungkin. Tambahkan lagi di sini nama produknya Apple Phone, iPhone 15 Pro Max. Ada handphone. Ini Apple, deskripsinya terbaru 2025, cocok untuk ciri gitu. Harganya misalkan 234, 23. Stoknya 234. Oke, sini iPhone tambahin simpan. Oke. Nanti dulu, sabar, kita masukin dulu semuanya. Samsung Phone, oke. Samsung Galaxy 324 Pro misalnya. Kategorinya adalah handphone, mereknya adalah Samsung, deskripsinya phone terbaru Samsung guys 2025. Harganya 234 56789. Stoknya 23. Fontnya kita masukin fontnya. Oh nih, simpan produk. Oke, sudah habis ya. Oke, sudah. Oh, earbuds belum, earbuds tambahin lagi. Ini earbuds. Apple, kategorinya adalah, nggak ada lagi, tambahin dulu. Kategorinya adalah earbuds Apple 2025. Kategorinya earphone, mereknya adalah Apple, deskripsinya earbuds Apple 2025 terbaru.
harganya 345 tuh 23 23 tuh 23 45. Oke, sini earbuds AirPods. Oke, salah. Oh, nggak apa-apa, nanti aja diintro lagi. Oke, sudah muncul ya di sini. Tambahin lagi. Oke, teman produk. Produk apa nih? Samsung earbuds Samsung 2025. Kategorinya earphone, mereknya Samsung, deskripsinya earbuds terbaru guys, 2025. Samsung nih, harganya 345, stoknya 23. Oke. Seperti ini. Oke, sudah ya. Nah, ini sudah ada 3 toko. Di sini toko sepatu, di sini toko baju, di sini toko untuk elektronik gitu ya. Nah, kemudian kita coba cek di sini. Nah, di sini sebenarnya bisa di scroll apa? Di ini ya, carousel gitu. Kalau kita lihat semua kategori, hoodie, baju, tablet, jaket, handphone, kita lihat sudah ada. Lagi earphone ada gitu, sepatunya ada, tablet ada juga, hoodie-nya ada juga satu, bajunya ada juga. Oh, baju tuh nggak ada ya, karena tadi kita cuman jaket aja sih. Lihat produk, lihat produk. Nah, udah berfungsi ya. Kalau lihat semua maka seperti ini. Kemudian unggulan sini. Nah, di sini coba kita tadi kayaknya ada yang di sini. Coba kita check out untuk yang mana? Oke, misalkan yang ini, misalkan iPhone ini ya, harganya 100 juta. Kita kategorinya masuk ya. Kemudian ulasannya misalkan kita ratingnya oh ini kan penjual ya, penjual. Kita coba login sebagai pembeli, coba lakukan dulu. Kita coba login, daftar dulu untuk membuat akun baru ya, misalkan Ilham gitu, emailnya ilham@gmail.com, alamatnya misalkan Jalan Pemani, Merapi 0876 Bela gitu ya, passwordnya Ilham. Nah, daftar Ilham, ilham@gmail.com, Ilham. Oke, login. Dari sini kita coba ke profil, udah berubah ya Ilham. Nah, di sini coba kita komentarin yang earbuds ini, coba harganya mahal banget, 3 juta misalkan ya. Mahal banget bos, mahal banget bos, mahal banget bos. Kok 3 juta segitu aja, udah mahal banget bos gitu. Marah dia, misalkan dia marah nih. Akhirnya bulasan. Oh, belum di rating sahabat, ratingnya 2, akhirnya bulasan. Kata Ilham mahal banget bos gitu. Nah, coba kita ke toko gitu. Di sini
sini karena kenapa? Wih, nge-lag. Aduh. Sini kita coba masuk ke toko. Belum ada toko karena kita ini ya, customer baru gitu. Jadi coba ke toko sebelumnya. Kita coba logout dulu. Kita login sebagai apa tadi? csm@gmail.com. csm1. Oke, di sini kalau kita lihat produknya ini udah ada ya, mahal banget bos gitu, kata Ilham. Kemudian coba kita ke toko tadi itu earbuds ya. Nah di sini muncul nih satu belum dibalas. Kita lihat komentar untuk produk earbuds mahal banget bos. Kita balas sebagai yang punya tokonya. Suka-sukalah, kan ini produk saya. Gitu. Oke, balas guys. Oke, sudah ada ya. Kembali ke toko, kita masuk lagi, sudah hilang belum dibacanya. Oke, sini coba kita masuk lagi. Nah, kata pemilik tokonya suka-sukalah, kan ini produk saya, boleh katanya. Oke, di sini menurut rating 2 gitu ya. Ratingnya udah berubah 2, ratingnya masih 0. Nih kita nggak bisa. Kita harus ke ini dulu. Apa lagi nih, coba tambahin ini ya, kita komentarin untuk yang beda toko misalkan. Logout lagi, login lagi, masukkan email tadi ilham@gmail.com. Ilham. Nah di sini tadi kan di sini nih. Nah kita coba komentarin nih. Produk kita komentarin yang ini detail. Ini kita masukkan, kita beri rating dulu, ratingnya bagus nih 5 gitu misalnya, jangan 5 lah, 4 aja gitu. Bagus banget kak, saya sudah check out, kirim ulasan. Oke, di sini juga kita beri rating untuk yang Pentela ini. Dan detailnya di sini kita beri ulasan 5, 3 jika misalkan. Solnya jelek banget, gak recommended. Oke, kirim ulasan. Oke, kita ke marketplace, kita masuk, kita coba. Oke ya, kayaknya sudah sih. Oke, coba kita login sebagai, udah muncul nggak tadi? Oke ya, ini coba kita logout lagi, masuk ke penjualnya, login, masukkan ke csm1. Oke, masukkan guys. Di sini kita coba lihat di sini dulu. Oh, ratingnya udah masuk ya, ratingnya udah terlihat gitu ya. Coba masuk ke toko dulu. Toko. Kemudian untuk caption 1 belum dibalas, kita balas di sini. Terima kasih dan balas. Oke, kita kembali lagi ke toko. Susker nih 1 belum balas. Maaf kak, bisa diperjelas. Oke, itu aja udah. Nah, ini balas. Oke, sini coba kembali lagi.
logout menjadi Ilham tadi ya, ilham@gmail.com. Ilham, oke. Kita lihat semua di sini, di sini, di sini. Nah, detail katanya terima kasih kan gitu. Kemudian ada sepatu. Maaf Kak, bisa diperjelas gak? Oke. Ini kalau kita cari misalkan iPhone, enter, maka muncul ya. Kalau misalkan jaket, tidak ada produk, ini tidak ada produk. Samsung muncul, Apple muncul, kemudian Pentela muncul ya. Kalau kategorinya fashion, cari, oh ya ini mungkin belum terimplementasi dengan sempurna. Jaket masuk, baju masuk, hoodie masuk ya. Oke, di sisi home sudah benar ya. Tapi coba kita ngedit yang bagian ini, coba di toko, masuk ke toko. Lagi masuk ke csm@gmail.com, csm@gmail.com. Login. Di sini kita masuk ke toko, kita coba edit nih bagian yang fashion gokil nih. Edit, kita mau edit gambarnya deh, gambarnya gitu kan. Edit gambarnya misalkan jadi misalkan jadi Apple misalnya ya. Banner biarin aja. Oh, banner ganti jadi warna merah juga. Oke. Simpan perubahan, maka jadi sama ya. Edit lagi, coba edit lagi, kita kembalikan seperti semula. Ganti logo. Tadi logonya warna biru ya. Biru. Kembalikan, ganti banner warna. Simpan perubahan. Oke. Kayaknya tadi produknya ada yang 999 gitu errornya. Produknya belum ada. Nah, misalkan ini jadi coba 100, jadi harganya 12 aja. Seperti ini ya, sudah terubah. Oke, 13 dan 13 nih. Marketplace, kasih mobile nih. Oke, 13 nih coba. Udah berhasil ya di sini untuk ini. Belinya belum diimplementasi. Oke, sekarang dari fitur admin di sini. Kalau kita hapus misalkan kategori untuk sepatu ya hapus, maka di sini juga harusnya terhapus ya. Oke. Nah, di sini untuk manage pembeli gitu. Pembeli Ilham kita nonaktifkan jadi tidak aktif. Nah, di sini ini kita sebagai apa nih? Oh, sebagai Zikri. Coba kita masuk lagi sebagai Ilham. Anda belum aktif ya. Oke, jadi kita aktifkan terlebih dahulu. ilham@gmail.com. Ilham.
login, bisa ya. Oke, di sini kita coba ke profil. Nah, di sini di profil admin ini kita coba ganti namanya. Jadi misalkan Zikri gitu ya. Zikri admin. Simpan perubahan, berhasil terbarui. Di sini keamanannya, ubah password coba. Di sini ubah password lamanya itu apa ya? ADM123 gitu. Password barunya ini adalah ADM12345. Oh, A nya besar, D nya kecil, M nya kecil, 123 baru tanda tanya, agar sangat kuat gitu. Konfirmasi password A, misalkan A aja nih password tidak cocok katanya. A DM 123. Cek sama ya, cek ADM. Oke, ubah password Anda diperbarui 19 Mei 2025. Oke, betul ya, jam salah nih, kita biarin aja. Oke, coba login lagi. Di sini kita coba masuk sebagai admin ya. Admin tadi apa nih? Zikri nya besar. Coba masukkan password yang lama, ADM123. Oke, nggak bisa ya. ADM123. Oke, sign in. Oke, bisa guys, ini bisa ya. Total pembelinya ada 2, total produknya ada 8 gitu ya. Oke, sudah tidak ada lagi promo, udah semua ya. Oke, mungkin seperti ini aja. Oke, sini untuk demo kodenya. Pertama itu untuk login admin. Di sini untuk loginnya kita masuk ke controller, masuk ke out ya, sini. Nah, perhatikan pada index. Nah, ketika admin itu mengakses ini, maka metode yang dipanggil itu adalah index. Di sini terlihat dia ngeload view untuk admin login. Itu admin login, sini view ya. Masuk ke admin, masuk ke login di sini. Nanti dia akan memanggil view yang seperti ini gitu ya, loginnya. Nah, kemudian saat melakukan login, misalkan seperti ini gitu ya. Tadi ADM123. Ketika kita pencet sign in, maka dia akan memanggil, kalau kita bisa lihat, dia akan memanggil login gitu, fungsi metode login, dimana dia mengambil inputan email, kemudian mengambil inputan password dari front end gitu ya. Kemudian dia mengambil model untuk mengecek apakah email atau passwordnya itu sama enggak gitu. Kalau mau lihat ini bisa kita lihat dari model, admin model, cek admin. Di sini cek admin ya. Dia membutuhkan parameter email dan password. Dia mengambil data dari database, kemudian kalau misalkan ada row-nya gitu ya, maka dia mengembalikan query mengambil row dari query gitu ya hasilnya. Kalau misalkan sama passwordnya, setelah diverifikasi ternyata sama gitu, maka dia nge-return data admin gitu. Kemudian kalau misalkan ada datanya, tentu ini isinya adalah true gitu. Kemudian dia nge-set session gitu, isinya seperti ini, apakah dia login true gitu. Kemudian kalau kita enter gitu, kalau kita sign in, maka dia diarahkan ke dashboard. Nah, seperti ini dashboard ya. Kalau enggak ya dia kembali lagi gitu. Nah, kalau logout seperti ini logoutnya gitu. Oke, untuk menambahkan merek gitu. Saat di merek di sini kan, untuk menambahkan merek ini, misalkan mereknya sembarang ya, bisa picture, misalkan ini gitu. Nah, kita tambahkan. Nah, itu plus is large.
dashboard. Nah, di sini yang terjadi itu ada misalkan ini mereknya nih. Nah, kenapa berhasil? Nah, itu adalah controller yang dipanggil itu adalah controller milik dari apakah di sini ada merek, admin, merek. Nah, di sini merek. Ketika dia index, maka yang di load itu adalah index view ya. Oke, ini bisa lah. Nah, pas waktu create, pertama dia fungsi yang dipanggil itu adalah store. Pertama, kita buat config, upload path-nya adalah seperti ini yang bisa kita lihat ya. Upload. Nah, upload ini, kemudian merek, masukkan ke merek. Nah, di sini ya. Kemudian untuk allow types-nya kita hanya memperbolehkan ekstensi JPG, JPEG, dan PNG serta GIF. Kemudian maksimal size-nya 248 seperti yang tadi, tidak bisa ya karena melebihi konfigurasi gitu. Kemudian kita memakai library, kita memakai helper, sini helper nggak sih? Library upload ya. Kita pakai library upload. Kemudian menginisialisasi config-nya seperti ini, kita initialize, kemudian kita gambarnya kita coba untuk nol dulu. Kemudian jika yang kita upload itu adalah kosong untuk gambarnya, maka dia akan menjalankan blok else gitu, ya, di redirect ke halaman ini gitu ya. Kemudian kalau misalkan error, maka tampilkan flash message. Kemudian kalau misalkan nggak error atau nggak kosong gitu ya, maka do upload dia, do upload isinya adalah gambar. Kita cuma ngambil gambarnya doang. Kemudian upload data, kita set untuk file name-nya jadi untuk gambarnya itu kita isi dengan upload data file name gitu. Nah, kemudian untuk kita store ke view seperti ini, nama merek itu kita ambil dari post yang kita kirimkan, kemudian gambarnya kita isi dengan gambar ini. Dan make sure gambar ini akan ada kalau misalkan file yang di-upload itu ada gitu. Nah, setelah di setup datanya, kita masukkan ke database, kemudian set flash data, sukses, kemudian kita redirect ke merek, yaitu yang ini, nama merek index gitu ya. Nah, kemudian untuk edit juga misalkan seperti ini, kita edit itu jadi sembarang itu upload. Nah, maka gambarnya juga diperbaiki, update. Maka di sini dia akan memanggil metode edit, update gitu. Edit itu untuk sebenarnya ini untuk ini ya halaman, tapi saya juga modif untuk memasukkan modal aja, menggunakan modal gitu. Nah, jadi yang metode yang dipanggil itu adalah update ini gitu. Sama ya, kita inisialisasi ulang config-nya, kemudian dulu initialize gitu. Kemudian sama seperti yang tadi, kalau misalkan kosong maka dia nge-return false, maka akan ada flash data. Kemudian kalau misalkan ada ya dipersiapkan untuk kita ambil metadatanya terus masukkan ke data gambar gitu. Kemudian melakukan pengupdatean pada database, set flash data, lalu redirect ke merek. Seperti itu. Nah, untuk delete, misalkan delete nih, delete, hapus ya. Nah, itu yang dipanggil adalah metode delete ini. Dimana delete ini memerlukan satu parameter ID-nya, ID dari merek yang dihapus, kemudian ambil data merek berdasarkan ID merek dari model ya. Dari model, merek model ada nggak? Oh, ini merek model, ID, get by ID. Dia bakalan nge-return data merek berdasarkan ID yang dikirimkan dari parameter dan diberikan array ya gitu. Oke, seperti itu.
Oke, kalau misalkan merek datanya nggak ada dan data gambarnya itu tidak ada, tidak kosong gitu, maka file path-nya juga dihapus gitu, gambarnya juga dihapus. Kalau misalkan mereknya ada nih dan nggak kosong gambarnya di file path ini gitu, di sini di mana tadi, pokoknya folder upload lah gitu ya. Nah, ada di situ gambarnya, maka dia di unlink gitu, unlink gambarnya. Kemudian diangkat dari database, kemudian set, kemudian didirect ke admin merek. Oke, kemudian untuk yang apa lagi tadi? Apa aja sih ini jelasin? merek, terus edit admin sama ini komentar tadi. Oh, untuk pengeditan kredensial admin, kita buka profil. Nah, di sini kita coba edit ya. Kita jadikan admin gantung. Oke, di sini biarin aja lah emailnya. Simpan perubahan ya. Kemudian untuk passwordnya kita ubah lagi. Namanya tadi ADM 123 tanda tanya. Ini password barunya ADM 1234 begini. Ini ubah password. Nah, sudah ubah ya. Nah, menurut langkah-langkah tadi itu sebenarnya itu terjadi pada controller admin yang ini. Itu bukan admin dashboard. Jadi di sini pengeditan profile. Nah, di sini metode yang dipanggil itu pertama-tama tentunya parent construct-nya, kemudian dia ngeload library form, modelnya admin model. Nah, kalau misalkan belum login ya di redirect ke login gitu kan. Kemudian edit profile ini untuk view-nya gitu. Dia bakalan ngeload partial view gitu, header, kemudian menu untuk sidebar, kemudian untuk kontennya dan untuk footernya seperti yang ini. Nah, edit profile. Nah, di sini edit profilenya ya oke, di sini ya. ID-nya kita nggak ambil dari sesi admin ID, kemudian data adminnya kita ambil dari model get admin by ID gitu ya. Admin model get admin by ID. Kita cari get admin by ID. Dia bakalan memerlukan ID dari controllernya dan masuk ke sebagai parameter, kemudian kita melakukan query berdasarkan ID, dan kalau misalkan ada isinya return datanya, kalau misalkan nggak ada return false gitu. Nah, di sini sudah dapat ya, kita set validasi ya biasa gitu ya, kemudian only validate password field if they are filled gitu. Kalau misalkan nggak diisi ya jangan diupdate gitu passwordnya. Terjadi tadi kan kita udah isi passwordnya tuh. Nah, sini melakukan verifikasi. Kalau misalkan yang kita masukkan untuk password lama atau password barunya itu, pokoknya yang divalidasi itu, yang diobservasi itu ada tiga nilai: password lama, password baru, dan confirm password. Nah, kalau misalkan password lamanya itu tidak diisi ya, pokoknya ini validasi aja lah ya. Nah, this form validation. Nah, kalau misalkan validasinya ini dilakukan ternyata false, maka dia kalau misalkan false maka yang dilakukan adalah yang ini gitu, kita di redirect ke profile lagi gitu kan. Kalau misalkan berhasil atau true, maka dia ini melakukan edit profile dari ini metodenya, metode apa sih, kalau berhasil dia diarahkan ke halaman gitu, halaman edit lagi gitu. Oke, salah deh, pokoknya kalau false
dialihkan ke halaman edit. Kalau misalkan berhasil, maka dia melakukan ini gitu. Nah, setup data, prepare data dulu gitu, namanya dari post gitu kan, dari apa yang kita post itu setup data, kemudian cek apakah emailnya itu yang dimasukkan itu unik. Kalau enggak ya di redirect lagi gitu, email sudah digunakan oleh admin lain gitu kan, padahal nyatanya kan sebenarnya satu isi gitu. Kemudian untuk proses password change if request gitu ya, kalau misalkan tidak kosong inputan password lamanya, maka dijalankan validasi yang ini. Kalau misalkan kosong, profil berhasil diperbarui gitu. Kalau misalkan tidak kosong nih, nah jika password lamanya terverifikasi atau sama dengan password di database, maka password lama salah gitu. Oh tidak sama gitu, di sini ada negasi ya. Kalau misalkan password lama dan password di database itu nggak sama, maka dia diarahkan lagi ke halaman profil dan set flash message password lama salah. Nah, itu kondisi pertama ya. Kemudian kalau nggak terpenuhi, maka dia masuk sini data password hash. Nah, kita siapkan untuk password datanya, kita siapkan menggunakan hash. Kita menggunakan algoritma password default. Yang kita hash adalah apa yang kita masukkan sebagai password baru dari front end gitu ya. Kemudian untuk update datanya, kita update. Ini penting karena mungkin untuk ini ya, terakhir rubah gitu ya. Nah, kita masukkan message-nya profil dan password berhasil diperbarui sebagai message gitu. Oke, nah setelah ini selesai, maka kita lakukan pengupdatean. Kalau misalkan gagal, kalau misalkan berhasil mengupdate gitu dari model, maka set flash message-nya message profil berhasil diperbarui. Sebaliknya kalau misalkan gagal memperbarui profil, setelah ini ditampilkan, maka redirect ke halaman profil gitu. Oke, nah kembali ke ini ya, untuk yang password untuk ulasan gitu. Saat melakukan pengulasan di sini, yang terjadi itu adalah controller, pembeli, produk. Nah, tambah balasan gitu. Kita ID komentarnya diambil dulu, ID komentarnya untuk siapa gitu. Jadi kita komentar untuk siapa. Sini. Dan di sini ya balas komentar ya. Di sini kita mau ini balas komentar. Salah sih di sini harusnya. Oke. Nah, kalau misalkan pembeli ID-nya nggak ada, maka dia harus login dulu gitu. Kalau sama ya, tadi kita harus login dulu gitu. Kalau misalnya belum login dulu. Kemudian ID tokonya diambil dari this get toko by ID gitu. Seperti inilah ya. ID-nya itu dari toko ID itu diambil dari pembeli ID.
sesi dari sesi gitu. Kemudian kita ngambil data pembeli dari toko model, kita ambil pembeli ID-nya, parameter gitu kan. Kalau misalkan toko kita itu berada di kalau misalkan tokonya itu adalah array, maka di return ID tokonya saja gitu. Kemudian sudah ya. Oke, di sini setelah dapat ID tokonya, kalau misalkan kita bukan pemilik toko, maka show error ya. Kalau misalkan tidak ada ID tokonya, Anda bukan pemilik toko. Kalau misalkan ada, maka kesini lagi validasi selanjutnya, komentar utama. Kita ngambil dari komentar model, kita ambil datanya berdasarkan ID komentarnya. Maksudnya komentar utama itu parentnya gitu mungkin. Nah, jika tidak ada komentar utama atau tidak ada komentar, pokoknya ini kalau misalkan validasi ya, komentar tidak valid atau Anda tidak memiliki akses gitu. Toko owner, maksudnya kalau misalkan kita berkomentar, jadi balasan itu akan muncul jika kita adalah pemilik toko. Kalau tidak pemilik toko, maka tidak ada form balasan gitu ya. Jadi ini tambah balasan ini sebagai toko gitu, kita membalas komentar orang lain gitu kan. Nah, setup datanya, kemudian ya seperti ini ya, parent ID-nya di komentar, kemudian ya seperti ini gitu, ratingnya dipersiapkan gitu ya. Kemudian kita siapkan untuk kita masukkan ke database dan kita set flash data, balasan berhasil ditambahkan gitu. Redirect lagi ke halaman detail gitu. Nah, bagaimana kalau misalkan sebagai customer gitu, customer yang berkomentar gitu. Jadi tadi toko nih, tambah komentar ini apa sih? Oke, balasan. Tambah komentar di sini, ditambah komentar. Ini tambah komentar. Kita perlu ID produknya. Kita perlu ID produk yang ingin dikomentari. Kemudian sama ya, kalau dia belum login, maka dia diharuskan untuk login. Kemudian kita load modelnya. Apa yang di load? Model, komentar model. Untuk rating, kita ambil dari inputan rating ya, yang di sini. Kemudian kita siapkan datanya, prepare datanya yang akan dimasukkan ke database. ID produknya dari parameter, ID pembeli dari sesi, komentarnya dari post yang kita komentari di sini gitu. Kemudian untuk rating adalah ratingnya ini, tanggalnya data current date sekarang ya. Kemudian kalau udah di preparein, maka kita siapkan, kita masukkan ke database. Jadi itu untuk tabel komentar gitu ya. Kemudian update produk rating, this product model update rating, maka kita membutuhkan dua parameter yaitu ID produk dan rating untuk mengupdate rating. Dan untuk produk, kemudian kalau udah selesai, sukses, balasan berhasil ditambahkan dan diarahkan ke detail produk yang di komentari gitu. Oke, seperti itu saja teman-teman. Mungkin seperti itu saja demo aplikasi website marketplace ini. Kalau ada salah atau tidak bagus websitenya, mohon maaf. Sampai jumpa lagi di kesempatan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, udah gitu.